Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai configure security features in Windows and Linux. Nah, di sini tentu aja objektifnya kita mulai dari update Windows dan Linux kita. Nah, di sini background atau senario dari pembahasan video kali ini adalah kita akan update Windows dan Linux system. Kemudian kita akan configure local security policy dan configure firewall rules yang ada di Windows. Kemudian di Linux kita akan install dua aplikasi, Culcrit dan juga Linux. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama, yaitu update Windows dan Linux kita. Nah, di sini paling tentu pertama adalah kita verify connectivity antara CSE Lab VM dan juga Windows host komputernya. Nah, kita langsung masuk ke bagian A. Before launching the Cybersecurity Lab Virtual Machine, kita akan pilih, kemudian kita akan choose setting, kemudian kita masukkan bagian network. Untuk adapternya, kita akan ubah optionnya menjadi bridge adapter. Nah, langsung saja kita masuk di cybersecurity-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya di sini, kita langsung masuk ke bagian setting. Nah, kemudian untuk network adapternya kita atur di bridge automatic. Nah, di sini seperti yang sudah dilihat ya, sudah teratur bridge automatic. Kita kembali lagi ke modulnya. Kemudian kita launch Cybersecurity Lab VM-nya dan kita tunggu sampai sudah booting. Di sini kita kembali. Nah, kita kembali ke sini, kemudian kita power on ya. Sampai sudah booting. Kita tunggu sebentar. Nah, dari sini kita masukkan, seperti biasa kita masuk yang sebagai SOC analis, kita masukkan passwordnya yaitu CyberOps. Nah, setelah terbuka, kita sudah buka. Nah, kita kembali lagi ke modulnya. Nah, di sini kita diminta sudah masuk, kita akan masuk ke terminal, kemudian kita enter IP address ya, untuk mencari IP address dari Linux atau Cybersecurity Lab VM Virtual Machine itu tadi. Kita masuk ke modul, lalu kita ketikkan IP address. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk IP address-nya. Di sini IP address yang kita gunakan adalah IP address yang Ethernet-nya, yaitu yang ini. Kemudian kita kembali ke modul. Nah, kemudian kita disuruh membuka di Windows host komputer, kita buka command prompt dan kita ketikkan ipconfig untuk mendetermine IP address kita. Dari sini. Nah, di sini setelah kita akan membuka. Nah, di sini lalu kita search command prompt. Setelah kita buka di command prompt ini, kita masukkan ipconfig. Nah, setelah itu kita lihat di bagian wireless LAN adapter Wi-Fi, yaitu 192.168.1.4. Nah, ini adalah wireless LAN adapter Wi-Fi kita ya. Nah, kita kembali lagi menuju modul. Nah, di modul ini kita diminta record the IP address for both keduanya, yaitu Cybersecurity Lab Virtual Machine dan Windows PC kita. Nah, untuk Cybersecurity Lab Virtual Machine kita, seperti yang kita lihat tadi ya, yaitu kita kembali dulu. Nah, seperti yang kita lihat di situ, yaitu ada di 192.168.110.24. Kita tuliskan ya di modulnya. Satu 168 10 110.4 110/24. Nah, kemudian untuk Windows PC kita seperti yang sudah ditunjukkan tadi ya, 192.168.1.4 168.1.4. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan jawabannya. Nah, kemudian bisa kita lihat selanjutnya, from the respective command prompt, ping a website from your choice to verify that the Windows host and Cybersecurity Lab Virtual Machine can reach the Ethernet. Nah, ini kurang lebih sama ya, karena
keduanya sudah terhubung ke internet dan sudah bisa digunakan. Jadi itu tidak perlu buktikan dan sudah cukup. Kita bisa langsung lanjut verify the Windows host can ping. Nah, kedua langkah ini merupakan langkah bagian dari VirtualBox, sehingga untuk penggunaan VMware ini akan di skip. Kita akan langsung lanjut ke step yang berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke step yang kedua, yaitu check for Windows updates. Nah, di Windows Start menu kita akan search for checks for updates. Nah, sebelum itu mari kita coba buka untuk Windows Start menunya. Di sini kita coba buka, lalu di sini kita carikan check for updates. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk check for updates. Nah, kemudian di sini kita selanjutnya kita masuk ke bagian Windows Update. Kita cari di bagian Windows Update. Nah, di bagian Update History ini ya. Nah, kita bisa melihat optional update dan juga update history. Kita bisa melihat explore all the available buttons related to Windows Update and answer the following questions. Kapan terakhir kali terjadinya sistem check for update? Kita bisa mundur. Nah, last check adalah hari ini pukul 8.41. Nah, ini answernya bermacam-macam ya, dan terjadi di sekitar 7 hari terakhir ini dan kurang lebih tepat ya. Kemudian what are the current active hours? What will Windows do outside the active hours? Nah, kita lanjut kembali ke bagian Windows Update dan kita cek active hours-nya. Di sini active hours-nya mulai dari 7 sampai 1. Yaitu kita tuliskan 0700 to 0100. Nah, jadi ini maksudnya dari jam 7 pagi sampai jam 1 pagi. Nah, kemudian what will the Windows do outside the active hours? Dia akan mengupdate dan memastikan juga update yang diperlukan. Nah, ini apabila kita lihat, nah, automatically restart system. Jadi kurang lebih juga sama ya. Jadi di samping mengupdate juga merestart. Jadi merestart sistemnya di luar active hours itu tadi. Nah, kemudian kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu Linux update dan upgrade. Nah, di CSA Lab Virtual Machine, enter the command min-get untuk melihat list of available commands-nya. The apt min-get update itu command itu untuk always be done sebelum dari upgrade-nya sendiri. Nah, kita di sini akan menuliskan sudo apt min get update untuk resynchronize the package index files from their sources. Nah, kemudian kita masukkan password apabila passwordnya di prompt. Kita coba lakukan di modulnya. Nah, kita akan masuk ke virtual machine-nya. Ini kita clear terlebih dahulu. Kemudian dari sini kita masukkan sudo apt min get update. Nah, ini kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya CyberOps. Nah, kemudian dia akan bekerja terlebih dahulu ya. Kita tunggu. Nah, dari sini sudah terlihat ya untuk apa saja. Nah, package listnya yang ada. Nah, di sini sudah selesai. Nah, kita kembali ke modulnya. Nah, kemudian di sini kita akan enter the command sudo apt min get upgrade ya untuk mendapatkan upgrade-nya. Nah, command ini tidak akan remove currently installed package, dan apabila newer versionnya tidak bisa di-upgrade, maka tidak akan ada yang terjadi perubahannya terhadap package-nya. Kita masukkan password dan kita reply Y untuk melanjutkan. Nah, di sini kita akan coba ya. Di sini kita tuliskan sudo apt get upgrade. Nah, di sini ada 46 nama MB. This will be freed. Do you want to continue? Kita ketik yes. Nah, di sini akan bekerja terlebih dahulu. Perlu waktu. Untuk prosesnya ya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini
Ini sudah terdownload ya, jadi sudah terdownload semuanya dan ya jadi istilahnya sudah diupdate. Nah, kita sekarang kembali ke modul. Dan di sini kita akan lanjut ke part yang selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke langkah yang kedua, Windows Local Security Policy. Tapi karena di sini sifatnya opsional dan di Windows ini tidak ditemukan Local Security Policy, maka kita bisa langsung lanjut ke part yang ketiga. Nah, di part yang ketiga di sini kita akan mengkonfigur firewall rules-nya. Traffic travels in and out of device using port. The firewall controls the flow of the traffic. Think of the firewall as a security guard. Jadi kita memikirkan firewall ini seperti security yang mengkontrol masuk atau keluarnya traffic berdasarkan firewall rules-nya. Nah, di sini kita akan mengkonfigur Windows Defender Firewalls yang ada di Windows kita. Nah, yang pertama kita investigate. Nah, dari start menu kita akan search Windows Defender Firewall. Dari sini kita bisa search Windows Defender Firewall, kemudian kita open. Nah, dari sini akan terlihat di sini kita diminta untuk sebuah pertanyaan ya. Jadi ada catatan terlebih dahulu. If you are using a Windows PC that is administered by an organization, you may see the message for your security. Some settings are managed by your system administrator. Tapi karena di sini kan sebuah organisasi, di sini kan kita hanya individu biasa, jadi tidak ada. Nah, di sini ada pertanyaan, what are the benefits of Windows Firewall? Benefitnya adalah kita dapat melindungi komputer dari serangan attacker atau malicious activity yang dapat masuk melalui internet kita. Nah, itu kurang lebih jawabannya ya. Jadi kurang lebih jawabannya sama ya. Nah, kemudian kita bisa langsung lanjut. In the left panel of the window, click allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Nah, di sini kita buka, dan di sini kita masuk ke bagian yang ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, in the allowed apps and feature Windows, program and services that Windows Firewall is not blocking will be list. Nah, di sini di list nih berbagai macamnya ini. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian ada note, kita bisa memasukkan aplikasi ke list ini. Nah, tapi ini akan perlu apabila jika kamu memiliki aplikasi yang memerlukan outside communication. Tapi untuk beberapa alasan, Windows Firewall ini tidak bisa memperform configurations secara otomatis. Creating too many exception in your programs and service file can have negative consequences. Nah, jadi kita di sini diminta untuk menjelaskan negative consequences-nya dari memiliki banyak exception. Nah, ini di sini pengecualian bagi program atau exception ini akan untuk komunikasi melalui Windows Firewall seperti membuka lubang. Jadi di sini kita seperti membuka gerbang dari firewall-nya ini. Jadi penyerang ini dapat menggunakan software yang dapat memindai internet untuk mencari komputer dengan banyak exception dan open port itu sendiri. Nah, apabila dibuka, answer-nya bermacam-macam dan kurang lebih sama ya. Kemudian kita bisa klik cancel to exit the allow apps window. Yang ini cancel. Nah, kita kembali ke sini ya. Kemudian kita lanjut ke step yang berikutnya, di mana kita configure the advanced security features in Windows Firewall to allow echo request. Nah, di sini kita akan create inbound rule that will allow echo request packets through the firewall. Di sini di bagian left panel of the Windows kita klik advanced setting di sini. Nah, kemudian kita masuk ke yang baru ya. Kita kembali lagi. Nah, in the Windows Defender Firewall with advanced security on local computer yang ini tadi, you can configure inbound rules, outbound rules, or connection security rules. You can also click monitoring to view the status of configured rules yang ada di sini monitoringnya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, in the new inbound kita klik inbound rules dan kita masuk ke action pane, klik new rules. Kita masuk ke inbound rules, kemudian di sini ada action panes dan kemudian kita masuk ke new rules. Nah, kita bisa lihat di sini in the new inbound rule wizard kita disuruh milih custom, kemudian kita pencet next 2 kali. Kita pilih custom, kemudian kita pilih next dan next. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian protocol and port step. Nah, di protocol type-nya kita ketikkan ICMP v4.
ICMP v4. Kemudian kita di sini klik customize. Nah, dari situ for protocol type-nya in the customize ICMP setting, di sini kita sudah masuk di customize ICMP setting. Di sini kita select specific ICMP types, kemudian kita select echo request, lalu kita klik OK. Kita select specify. Lalu kita klik echo request ya, kemudian kita klik OK. Nah, kita kemudian disuruh ngeklik next 3 kali dan kita akan masuk di profile step. Nah, kurang lebih kita di profile step ya saat ini. Nah, di sini kita deselect public, so the Windows PC will not respond to an echo request in public network location. Jadi kita PC-nya tidak akan respon ke echo yang ada di luar public, yang di public network gitu. Jadi di sini kita akan publicnya kita matikan. Kemudian kita klik next. Nah, setelah itu kita akan berikan nama. Nah, di sini kita berikan nama untuk inbound rule-nya dan berikan good description. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini akan saya beri nama CSC Cyber Security saja, TVM. Nah, untuk description-nya tidak usah, opsional, langsung kita finishkan. Nah, kemudian di sini kita langsung bisa melihat role at the top of the list. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sudah berada di paling atas. Nah, di sini untuk yang J ini tidak perlu, kita bisa langsung skip. Kemudian kita akan masuk ke part yang selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke part yang keempat, yaitu kita akan install dan run application-nya. Nah, di part ini kita akan install 2 aplikasi yang ada di Cybersecurity Lab Virtual Machine-nya, yaitu CHRuKit dan juga Linux. Nah, di sini application CHRuKit ini will be downloaded from a software repository. Tetapi kita akan menambahkan beberapa repository sehingga kita bisa install Linux yang di-provide by CSOFI. Nah, yang pertama kita akan install dan run CRuKit-nya sendiri. Nah, CRuKit-nya sendiri ini digunakan untuk check for signs of a rootkit on a local system. Nah, rootkit ini adalah type of malware yang akan bisa tersembunyi di komputer kita dan bisa digunakan untuk menyebabkan beberapa damage ke device kita oleh hacker-hacker ya. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke langkah-langkahnya. Di sini yang pertama di A, kita akan buka terminal. Lalu kita masukkan komen sudo apt install CRuKit dan enter password apabila di prompt. Nah, di sini kita masukkan ya. Jadi kita masuk ke virtual machine-nya. Nah, di sini kita buka terminal. Kemudian kita tuliskan sudo apt install CRuKit. Nah, kemudian kita enter. Di sini kita diminta password, lalu kita ketikkan passwordnya CyberOps. Nah, setelah itu akan loading. Nah, setelah loading ini kita kembali ke modul. Nah, ini kurang lebih kemudian kita akan lakukan langkah selanjutnya. Kita akan enter command sudo CRuKit untuk run rootkit check. Kita akan tuliskan ini. Kita kembali ke virtual machine-nya ya. Kemudian kita tuliskan sudo CRuKit. Nah, ini sudah dilakukan pengecekan ya untuk rootkit-nya sendiri dan masih loading. Kita tunggu saja. Sambil menunggu kita kembali ke modul. Nah, di sini sudah selesai ya, kita kembali ke modul. Nah, outputnya ini bisa difilter untuk mencari hal yang penting, interested strings, seperti worm. Nah, command CRuKit ini sendiri bisa di-pipe together dengan command grep dengan option min-i untuk mengignore case distinction in the strings of interest. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan CRuKit, cuman ditambahkan grep min-i worm. Ya, kita tuliskan ya sesuai yang ada di modul di virtual machine kita. Di sini kita tuliskan sudo CRuKit, lalu kita beri garis grep min-i worm. Kita enter. Nah, di sini sudah di searching untuk wormnya, kemudian nah sudah terlihat ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke modul, kurang lebih sama langkah-langkahnya.
dan hasilnya juga sama. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua, yaitu kita akan install Linux. Nah, Linux itu adalah security tool for system running Unix-based OS seperti Linux dan Mac OS. Nah, Linux ini bisa digunakan nanti untuk another activity to harden a Linux system. Aplikasi Linux ini di-maintain oleh Sysofy, dan di step ini kita akan menambahkan software repository dan install Linux. Nah, di sini kita akan copy dan paste following command into terminal to import the key from the Sysofy key server. Key ini required untuk verify dan integrity of your download saat kita download Linux. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengcopy, dan di sini sudah saya kopikan. Kita langsung lanjut ke di sini. Nah, kemudian kita langsung tekan enter. Nah, seperti yang kita lihat di situ ya, sudah terproses dan kemudian kurang lebih sudah sama yang ada di modul. Kita lihat di modul, nah kurang lebih sama ya. Kemudian kita akan lanjut copy and paste following command into terminal untuk menambahkan Linux repository untuk maintain by Sysofy. Di sini kita tuliskan. Di sini kita copy ya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, dari sini kita masukkan. Nah, seperti yang bisa dilihat sudah tercopy, langsung saja kita tekan enter. Nah, kemudian langsung kita kembali ke modulnya. Nah, di sini sudah ada stable main ya, kurang lebih sama seperti yang ada di virtual machine-nya. Di sini sudah ada ya, dep stable main. Nah, kita bisa langsung lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kemudian di tahap yang selanjutnya kita diminta perform an update after adding a new repository. At the prompt, enter sudo apt get update. Nah, jadi di sini di promptnya kita akan tulis ini ya. Kita akan enter sudo apt get update. Nah, seperti yang bisa dilihat, lalu sudah selesai, kita tekan enter. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan kembali ke modul dengan kita use command apt install untuk menginstall Linux. Kita kembali lagi ya. Nah, dari sini kita tuliskan sesuai yang ada di modul, sudo apt install Linux. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita akan tekan Y untuk mendownload Linux. Kita tekan continue. Nah, kemudian dia akan mendownload. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah selesai untuk mendownloadnya. Nah, kemudian kita bisa kembali ke modul ya. Nah, di modul kurang lebih sama ya. Di sini juga sudah ada the following package will install Linux. Kemudian di sini ada versinya juga. Nah, from the output, where is the installed Linux version? Nah, di sini kalau kita lihat ini yang diinstal dari Linux versionnya di sini yaitu versi 3.0.7 ya. Linux yang diinstal ini adalah 3.0.7. Kita bisa lihat di sini nih. Setting up Linux 3.0.7. Nah, seperti dari itu kita kembali ke modul dan from the output what is installed Linux version, maka kita tuliskan 3.0.7. Nah, di sini memang contohnya 306, cuman di punya kita atau virtual machine yang kita kerjakan tadi 3.0.7. Maka dari itu kita bisa langsung untuk memverify ya. Di sini kita gunakan command linux show version. Kita coba. Nah, terlihat bahwa versi yang masuk adalah versi 3.0.7. Nah, kita bisa transisi kembali, kita kembali ke modulnya. Nah, untuk mendetermine latest version provided by Sysofy, kita bisa memasukkan komen ini. Kita masukkan ya, sudo apt cache
Policy Linux. Nah, di sini ya terlihat ya installed dan kandidatnya 3.0.7. Jadi kurang lebih sama seperti yang di modul ya. Ini terlihat sama. Nah, kemudian untuk opsi terakhir atau langkah terakhir, kita bisa menjalankan sudo apt-get update dan sudo apt-get upgrade lagi untuk memastikan bahwa kita sudah memiliki all latest update from Sysofy. Nah, kita bisa jalankan ya di sini. Sudo apt-get update. Nah, di sini sudah bisa dilihat dan kemudian kita sudah bisa juga sudo apt-get upgrade. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya di terminal kali ini bahwa sudah tidak ada upgrade, newly installed dan null remove. Jadi sudah tidak ada yang bisa diupdate lagi. Jadi sudah paling terbaru. Kita bisa kembali ke modul. Dan itu dia yang mengakhiri pembelajaran di video kali ini, yaitu mengenai configure security features in Windows dan Linux dan bagaimana cara kita menginstall dua aplikasi, yaitu CHRootkit dan juga Linux. Semoga video ini bermanfaat. Saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027 pamit undur diri. See you in next week dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dadah.